فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي: ها هنا 4 أنواع من الحب يجب التفريق بينهما وإنما ضل من ضل بعدم التمييز بينهما. Dan di sini ada 4 jenis dari al-mahabbah yang wajib untuk membedakan antara jenis-jenis tersebut. Yang lebih bagus kalau dengan dhamir ha, yajibut tafriqu bainaha, butuh dicek ke kitab aslinya. Kemudian besar bainaha. Ha huna 4 anwa'in minal hub yajibut tafriqu bainaha. Karena 4 yang harus kita membedakannya, bukan 2 saja. Ada 4 jenis mahabbah, 4 jenis cinta yang wajib untuk kita bedakan. Dan hanyalah orang tersesat dari orang-orang yang tersesat karena tidak bisa membedakan antar jenis-jenis mahabbah tersebut. Ahaduha mahabbatullah. Yang pertama mahabbatullah, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala takfi wahdaha fin najati min azabihi wal fawzi bi thawabihi. Fa innal musyrikina wa ubbadas salib wal yahuda wa ghairahum yuhibbunallah. Nah, untuk jenis yang pertama ini mencintai Allah, ini tidak cukup dengan sendirinya sekadar mencintai Allah. Tidak cukup untuk seorang bisa selamat dari azab Allah dan mendapatkan pahala-pahala dari Allah. Karena orang-orang musyrikin dan para penyembah salib serta orang-orang Yahudi dan yang lainnya, mereka mencintai Allah. Ada rasa cinta mereka kepada Allah walaupun konsekuensi dari rasa cinta tersebut tidak mereka wujudkan. Atsani mahabbatu ma yuhibbuhullah. Yang kedua yaitu mencintai apa saja yang Allah mencintainya. Mencintai segala sesuatu yang Allah cintai. Wa hadhihi hiya allati tudkhiluhu fil Islam wa tukhrijuhu minal kufri. Dan inilah yang memasukkan seseorang ke dalam Islam dan mengeluarkannya dari kekufuran. Nah, di sini diberi titik atau koma. Setelahnya jumlah istinafiyah. Wa ahabbun nasi ilallah aqwamuhum bihadhil mahabbati wa ashadduhum fiha. Dan orang yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai adalah yang paling kuat rasa cinta jenis ini, ya, yang paling kuatnya dan paling tingginya rasa cinta terhadap apa-apa yang Allah cintai. Nah, orang-orang musyrikin mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak mencintai apa yang Allah cintai, yaitu mentauhidkan Allah. Mereka tidak mentauhidkan Allah, sehingga tidak bisa masuk ke dalam Islam walaupun mengaku mencintai Allah. Dan memang ada rasa cinta mereka pada Allah, tapi mereka menyekutukan Allah. Ats-tsalits al-hubbu lillahi fi.
wa hiya min lawazimi mahabbati ma yuhibbullah wa la yastaqimu mahabbatu ma yuhibbullah mahabbatu ma yuhibbullahu illa bil hubbi fihi wa lahu. Nah, al-hubbu lillah, ya, mencintai karena Allah, fihi, pada perkara-perkara yang Allah cintai. Jadi ketika kita mencintai sesuatu, ya kita mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini konsekuensi dari apa? Mahabbatu ma yuhibbullahu. Konsekuensi dari mencintai apa saja yang Allah cintai, maka kita harus mencintainya karena Allah. Dan tidak akan sempurna, tidak akan lurus, ya, tidak akan lurus kecintaan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai, kecuali dengan mencintai perkara tersebut, ya, di jalan Allah dan karena Allah. Illa bil hubbi fihi ay fillah wa lahu ay walillah. Ini yang ketiga, yaitu al-hubbu lillah fihi. Ar-rabi' al-mahabbatu ma'allah. Yang keempat yaitu mencintai bersama dengan Allah. Di mana seseorang mencintai Allah kemudian disekutukan dengan kecintaan kepada selain Allah. Wa hiyal mahabbatu syirkiyah. Dan ini adalah rasa cinta yang syirik. Wa kullu man ahabba syai'an ma'allah la lillah wala min ajlih wala fihi faqad ittakhadhahu niddan min dunillah. Wahadihi mahabbatul musyrikin. Yang keempat yaitu kecintaan orang-orang musyrik, mahabbahnya orang-orang musyrik. Itu semua orang yang mencintai sesuatu bersama dengan Allah, yaitu dijadikan sesuatu tersebut sebagai tandingan bagi Allah dalam kecintaan. La lillah, bukan karena Allah. Wala min ajlih, bukan juga apa? Demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillah, min ajlih hampir sama. Wala fihi, juga bukan karena di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintainya. Nah, siapa saja mencintai sesuatu bersama dengan kecintaan dia kepada Allah, bukan karena Allah dan bukan di jalan Allah, maka dia telah menjadikan sesuatu itu sebagai tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini mahabbahnya orang-orang musyrikin. Berarti dari 4 jenis ini, nah, baik, bisa digolongkan dari 2 mahabbah yang hak, yaitu mahabbatullah, mahabbatu ma yuhibbuhullah, dan al-hubbu lillahi fi. Sedangkan jenis yang keempat ini yang batil, yang syirik, yaitu al-mahabbah ma'allah. Nah, maka mungkin ini dalam dhamirnya cuma dijadikan 2, bisa saja dari sisi ini. Wa qala rahimahullahu ta'ala fi kitabir ruh wal farqu bainal hubbi fillah wal hubbi ma'allah wa hadha min ahammil furuq. Dan perbedaan antara al hubbu fillah wal hubbu ma'allah, bedanya huruf fi dan huruf ma'a. Itu kata Ibnul Qayyim termasuk perbedaan yang paling penting. Wa kullu ahadin muhtajun bal muttarun ila al-farqi baina hadha wa hadha.
Dan setiap orang butuh, bahkan darurat, harus untuk bisa membedakan antara ini dan itu, yaitu al-hubbu fillah dan al-hubbu ma'allah. Wal hubbu fillah huwa min kamalil iman. Nah, kecintaan di jalan Allah, karena Allah, ini termasuk dari kesempurnaan iman. Sedangkan kecintaan bersama dengan Allah huwa ainus syirki. Naam, wal hubbu ma'allah huwa ainus syirki. Baik. Ini faedah tambahan terkait syirik mahabbah. Dan berarti syirik akbar diingat-ingat ada 4 jenis, yaitu syirkul doa, kemudian syirkul ta'ah, kemudian atau yang kedua di urutan sini syirkun niyah, syirkun niyah wal iradah, dan yang ketiga syirkul ta'ah, baru kemudian yang keempat syirkul mahabbah. Walaupun pada syirkun niyah telah kita lewati ada perincian, ada syirkun niyah yang sifatnya akbar dan ada yang asghar sebagaimana akan disebutkan di sini, yaitu riya yang sedikit. Karena riya pengaruhnya dengan masalah niat. Maka perhatikan matan berikutnya, an-naw'u tsani min anwa'i syirki syirkun asghar wa huwa riya. Wa dalilu qauluhu ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jenis yang kedua dari jenis-jenis syirik yaitu syirik kecil, yaitu riya. Nah, pengertian wa huwa riya ini pengertian syirik kecil dengan menyebutkan contohnya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan demikian, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasu'ila anhu faqala ar-riya. Dalil tentang hal ini firman Allah Subhanahu wa taala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Siapa saja yang berharap berjumpa dengan Rabbnya maka beramallah amalan saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukan Allah dalam peribadatan dengan sesuatu apapun. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, wa amma syirkul asghar fakayasirir riya wa tasannu'i lil khalqi wal halif bi ghairillah. Adapun syirik asghar maka dia contohnya seperti yasirur riya. Naam, riya yang sedikit. Naam. Demikian pula tasannu' lil khalqi, yaitu berbuat sesuatu untuk makhluk, niatannya bukan karena Allah tapi untuk makhluk. Walaupun asal amalan itu dia lakukan karena Allah, tapi dia meniatkan untuk mendapatkan pujian mereka atau pemberian mereka. Wal halif bi ghairillah, demikian pula bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Kama thabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Sebagaimana telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man halafa, siapa saja yang bersumpah bi ghairillah dengan selain nama Allah, faqad asyrak, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Nah, telah kita lewati tentang masalah sumpah dengan selain nama Allah. Hukum asalnya syirik asghar. Kapan bisa mencapai syirik akbar? Badri. Nah, ketika ada padanya ta'zim
Nah, yang sampai tingkatan ta'abbud terhadap sesuatu yang dia bersumpah dengannya, maka masuk kategori syirik akbar. Adapun sekadar lafadznya, nah dia melafadzkan demi Latta, demi Uzza, Taib, atau demi kehormatanku, demi amanah, dan seterusnya, ini lafaz-lafaz syirik asghar. Sehingga asal dari sumpah dengan selain nama Allah yaitu syirku al-lafzi, syirik terkait lafadznya yang dihukumi syirik asghar. Wa qaulur rajuli lirrajul, di komah tadi sudah. Contoh yang lain yaitu perkataan seseorang kepada orang lain, Masya Allah wa syi'ta, wa hadha minallah wa minka, wa inna billahi wa bika, wa ma li illallah wa anta, wa ana mutawakkilun ala Allah wa alaik, walaula anta lam yakun kada wa kada. Baik. Kemudian beliau contohkan juga oleh Ibnul Qayyim contoh-contoh syirik asghar yang lafzi yang lain, yaitu ungkapan Masya Allah wa syi'ta, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kehendakmu. Di sini digandengkan kehendak Allah dengan kehendak orang dalam lafaz. Juga hadza minallah wa minka, ketika mengucapkan syukur misalnya tentang apa, suatu nikmat, hadza minallah wa minka, ini dari Allah dan darimu. Seharusnya bagaimana yang diperbolehkan kalau ingin menggandengkan seperti ini? Kalau ingin digandengkan bagaimana harusnya hadir? Masya Allah wa syi'ta tidak boleh. Bolehnya bagaimana? Yang boleh yang bagaimana? Masya Allah thumma syi'ta. Kemudian yang lainnya yang juga diperbolehkan, Abah Mujahid. Yang lebih bagus daripada Masya Allah thumma syi'ta. Abah Abdul Hafid. Abah Iqbal, dengan mengucapkan Masya Allah wahdah. Baik, jadi ada 3 ungkapan. Masya Allah wahdah, ini yang paling bagus, dengan kehendak Allah semata. Apa saja yang Allah kehendaki. Kemudian Masya Allah thumma syi'ta, boleh. Adapun Masya Allah wa syi'ta, ini yang ketiga, hukumnya apa? Hukumnya apa, Habib? Syirik asghar lafzi. Kemudian ungkapan wa hadza minallah wa minka, ini juga syirik asghar lafzi, karena menggabungkan dari Allah dan darimu dengan dhamir wawu yang menunjukkan kesetaraan. Ketika ingin ungkapan seperti ini maka diganti dengan thumma, hadza minallah thumma minka. Demikian pula wa inna billahi wa bika, ini syirik asghar lafzi. Baik, sungguhnya kami ini ya billahi wa bika,
ya, semata-mata dengan pertolongan Allah dan pertolonganmu. Nah, ketika ingin mungkin mengungkapkan kesyukuran atas pertolongan seseorang, tapi digandingkan Allah dengan hambanya menggunakan wawu, ini syirik asghar lafzi juga. Untuk boleh diganti thumma, wa inna billahi thumma bika, ini boleh. Wa mali illallah wa anta, aku tidak memiliki sesuatu kecuali Allah dan dirimu. Nah, ini juga syirik asghar lafzi, sama pembahasannya seperti sebelumnya. Wa ana mutawakkilun 'ala Allah wa 'alaik. Naam, ini juga sama, aku bertawakal kepada Allah dan kepadamu. Ini semuanya contoh-contoh syirik asghar lafzi. Walaula anta lam yakun kada wa kada, kalau bukan karena kamu maka tidak akan terjadi demikian. Baik, qala waqad yakunu hadza syirkan akbar, dan bisa ini menjadi syirik akbar bihasabi qailihi wa maqsadih, sesuai dengan kondisi orang yang mengucapkan dan maksudnya. Wa sahha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala li rajulin qala lahu ma sya'allahu wa syi'ta aj'altani lillahi niddan qul ma sya'allahu wahdah. Dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada beliau ma sya'allahu wa ma syi'ta. Maka Nabi mengatakan, apakah kamu mau menjadikanku sebagai tandingan bagi Allah? Katakanlah masya Allah wahdah, ini yang paling utama. Taib, wa hadzal lafdhu akhaffu min ghairihi minal alfaz, dan lafaz ini lebih ringan dari yang lainnya, dari lafaz-lafaz yang ada yang disebutkan di atas tadi. Padahal cuma sekedar mengucapkan masya Allah wa syi'ta, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkari dan hukumi bahwasanya itu syirik dari sisi lafaz. Adapun pengertian syirik asghar itu sendiri, ikhwan, kalau ini kan pengertian berdasarkan contoh. Nah, pengertian yang disebutkan oleh ulama yaitu ma dzukira fin nususi annahu syirkun wa lam yasil ila haddi syirkil akbar. Pengertiannya yaitu segala sesuatu yang disebutkan di dalam nas-nas bahwasanya itu syirik dan tidak sampai pada tingkatan syirik akbar. Inilah syirik asghar. Datang nas menyebutkan syirik tapi tidak sampai syirik akbar. Nah, yang ini merupakan wasilah menuju syirik akbar ketika banyak. Nah, taib. Dan syirik asghar a'dhamudz dzunub ba'da syirkil akbar. Wa akbar minal kabair. Dan syirik asghar itu dosa terbesar setelah syirik akbar, dan lebih besar daripada dosa-dosa besar. Baik, karena sebagaimana telah kita lewati pembahasan pada ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, bahwasanya ayat ini mencakup pelaku syirik akbar maupun syirik asghar, bahwasanya dosa syirik kalau mati belum bertobat tidak akan diampuni, baik yang akbar maupun yang asghar. Hanya saja yang asghar akan dihukum di neraka sesuai dengan kadar dosanya, kemudian baru masuk ke dalam surga kalau dia ahlut tauhid.
Baik, barakallahu fikum, naktafi bihadza walhamdulillah. Iqra'u.